Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Aris Nur Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2024. Untuk mata pelajarannya adalah Geografi. LPTK-nya adalah Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini saya akan melaksanakan PPL untuk melengkapi tugas ukir saya yang bertempat di SMA Negeri 1 Sulang. Pengen tahu bagaimana saya mengajar di kelas? Yuk ikuti keseruan saya di kelas. Let's go! SMA Negeri 1 Sulang berlokasi di Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini berdiri pada tahun 1993 di atas lahan seluas 17.790 meter persegi. Meskipun berada di daerah pinggiran, SMA Negeri 1 Sulang memiliki banyak prestasi yang tidak kalah dengan sekolah lain, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. SMA Negeri 1 Sulang memiliki visi luhur budi, religi, kaya prestasi, dan berwawasan lingkungan. Ada 24 rombel dengan jumlah peserta didik 839 siswa. Sekolah ini juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap, seperti ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang kelas yang nyaman untuk kegiatan pembelajaran, musola, lapangan olahraga yang luas, laboratorium, tempat parkir, kawasan terbuka hijau, toilet yang bersih, dan yang pastinya ada ruang UKS. Baik anak-anak, sebelum Pak Aris mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin berdoa? Silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk sabda, doa mulai. Doa selesai. Setelah kalian berdoa, pelajaran akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan salah satu untuk pemimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
kembali. Sebelum Pak Aris lanjutkan, Pak Aris akan mengabsen kalian. Jadi nanti anak-anak silakan, kalau saya panggil silakan angkat tangannya, lalu ungkapkan perasaannya pada pagi hari ini. Apakah senang, sedih, atau bingung dan lain sebagainya. Paham ya? Baik, Pak Aris mulai. Alessandro Cesar, perasaannya bagaimana? Senang, Senang. Kenapa hari ini senang? karena sampai ke sekolah dengan selamat. Karena sampai ke sekolah dengan selamat. Tepuk tangan dong. Valen. Ya, perasaannya hari ini gimana? Bersedih. Kenapa bersedih? Oh, baru dimarahin. Ibu, kenapa ibu marahinmu? Bangunnya terlambat atau kesiangan? Oh iya. Tidak apa ya. Yang penting besok udah bisa Zulu Pak. Oh iya. Perasaannya gimana? Senang. Kenapa senang? Tidak terlambat masuk sekolah. Tepuk tangan untuk Zulu. Davis. Kenapa Fis? Sedih Pak. Sedih kenapa? Lapar belum makan. Lapar belum makan. Nanti makan di kantin ya. Jam 12 nanti makannya. Sekalian persiapan puasa. Bintang. Hadir Pak. Kenapa Tang? Bingung. Duh, bingung. Kenapa bingung? Hari ini hari apa? Hari ini hari Senin. Oh, gimana Pak? Oh iya. Ini upacara. Oh iya, upacara tidak ada karena ada kegiatan. Wildan. Senang Pak. Senang. Kenapa senang? Diberikan kesehatan oleh Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Pak Aris lanjutkan. Hari ini kita akan berbicara mengenai materi dinamika kependudukan. Sudah pernah dengar kata-kata itu? Mana? Oh, di sini. Selain itu, penduduk sudah pernah dengar? Penduduk. Apa itu penduduk? Ya, boleh. Masya yang tinggal pada suatu atau baik. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah anak-anak mempelajari tentang materi dinamika penduduk, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor dinamika penduduk. Jadi faktor apa yang menambah atau mengurangi keadaan penduduk suatu tempat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sumber data kependudukan. Jadi kependudukan itu datanya bisa kita ambil dari mana saja. Itu nanti yang harus kalian kuasai. Dan selanjutnya adalah peserta didik mampu menganalisis permasalahan kependudukan dan bagaimana cara mengatasinya. Permasalahan kependudukan contohnya apa? Kemiskinan. Terus selain kemiskinan, nanti itu yang dianalisis mengenai faktor apa yang membuat orang itu kok miskin. Kenapa bisa terjadi kemiskinan? Nanti kita analisis melalui LKPD yang Pak Aris sudah siapkan. Oke ya, Pak Aris lanjutkan ya. Selanjutnya, model pembelajaran yang kita pakai adalah model pembelajaran problem based learning atau sering disingkat PBL. PBL itu sendiri adalah sebuah model pembelajaran yang diberikan fakta-fakta untuk menjelaskan suatu kasus dan dicari jalan keluar. Paham sampai ini? Kalau sudah paham, ada pertanyaan. Pertama, apakah anak-anak pernah melihat orang melahirkan atau orang meninggal dunia? Siapa yang pernah melihat orang melahirkan atau meninggal dunia? Saya Pak. Ya, silakan.
Saya pernah melihat orang meninggal dunia Di mana? di rumah saya Kenapa itu meninggal dunianya? karena sudah tua dan sakit. Karena sudah tua dan sakit. Jadi orang meninggal itu karena faktor. Pertanyaan yang kedua, setelah kalian melihat peristiwa kedudukan itu, apakah kalian bisa bercerita tentang hal yang anak-anak lihat tadi? Siapa yang berani bercerita? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah melihat orang yang meninggal dunia Kenapa orang itu meninggal dunia? karena sudah sakit parah, Sakit parah apa sakit keras? sakit keras. Sakit keras. Usianya berapa kurang lebih? Usianya 85 tahun. 85 tahun. Nah, ketika orang itu meninggal dunia, itu bisa mengurangi jumlah penduduk atau menambah? Mengurangi. Mengurangi. Tepuk tangan untuk Ivansa. Yang pertama tadi, apakah kakak pernah melihat orang melahirkan? Sudah dijawab. Pernah. Terus yang kedua, setelah kalian melihat peristiwa kedudukan, apakah kalian bisa bercerita? Bisa bercerita. Karena mati karena usianya sudah lama. Dijelaskan lagi bagaimana dampaknya sehingga angka kelahiran itu tinggi. Terjadi kriminalitas, terjadi pengangguran, terjadi kemiskinan. Yang jelas persebaran penduduk tidak merata dan juga jumlah penduduk semakin banyak. Oke, jelas ya? Silakan untuk kita semuanya. Sebelum Pak Aris lanjutkan, Pak Aris akan memberikan pretest. Jadi silakan soal yang Pak Aris kirim dikerjakan. Ini silakan dikerjakan, Pak Aris kirim di grup. Silakan buka HP-nya. Pak Aris kirim di grup kelas ya. Silakan bisa dikerjakan. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi, ketika dinamika penduduk itu berubah dipengaruhi oleh 3 faktor itu. Materi yang kedua, faktor-faktor dinamika penduduk. Yang pertama adalah kelahiran. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan penduduk. Jelas anak-anak? Jelas. Pak Aris lanjutkan kalau sudah jelas. Kelahiran. Jadi kelahiran itu
ada yang dinamakan pro dan kontra tentang kelahiran. Apa yang mendukung kelahiran itu terjadi dan apa yang menghambat kelahiran itu terjadi. Siapa yang berani bercerita tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelahiran? 1. Pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki. 2. Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. 3. Anak merupakan penentu status sosial. 4. Anak merupakan penentu keturunan, terutama anak laki-laki. Betul, tepuk tangan. Baik, Pak Aris jelaskan lagi faktor pro kelahiran, artinya yang mendukung tentang kelahiran. Yang pertama adalah menikah di usia muda. Pak, kenapa menikah di usia muda dapat menyebabkan kelahiran? Karena pada waktu itu anak-anak sudah mulai usia produktif, sehingga jangka untuk menjadi menopause atau non produktif itu sangat panjang. Nah, ketika umur yang sangat panjang ini, untuk melahirkan suatu anak peluangnya lebih besar. Paham ya? Terus selanjutnya, pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki. Ini khususnya adalah orang Jawa. Karena kalau punya pengertian banyak anak banyak rezeki itu, ketika itu akan menambah beban hidup orang tua. Itu adalah kepercayaan orang Jawa. Yang ketiga, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah, sehingga anak-anak itu kalau bisa nanti akan membantu orang tuanya untuk mencarikan uang kalau sudah bekerja. Kaitannya dengan usia produktif. Paham ya? Dan selanjutnya, anak merupakan penentu status sosial. Pak Aris jelaskan, jika anak-anak itu sudah bekerja dan bisa bekerja menjadi seorang pegawai, bisa menjadi seorang pengusaha, hidupnya enak, kaya raya, itu akan mengangkat derajat orang tua, sehingga status sosialnya naik. Selanjutnya, anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki. Jadi orang tua itu pengen punya anak laki-laki supaya dapat meneruskan ketika dia sudah meninggal. Karena bisa mendoakan orang tua, bisa merawat orang tuanya ketika sudah tua. Itu adalah harapan. Kenapa sih kelahiran di Indonesia semakin jelas? Saya lanjutkan. Faktor yang tidak mendukung adanya kelahiran atau sering disebut faktor kontra kelahiran. Ada 3 faktor. Siapa yang berani membacakan? Pelaksanaan program keluarga berencana. Yang kedua, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga, semakin banyak wanita karir. Ya, tepuk tangan. Jadi, yang tidak mendorong angka kelahiran ada 3. Yang pertama adalah pelaksanaan program KB. Sudah tahu ya? KB itu adalah bencana. Mbak anak? Pak, kalau 3 boleh lah, 1 saja. Kalau bisa disarankan 2 saja. Yang selanjutnya adalah penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Jadi paling tidak itu anak-anak sudah lulus 12 tahun mengenyam pendidikan sehingga pernikahannya bisa selanjutnya semakin banyak wanita karir, karena kalau sudah bekerja, sibuk dengan bekerja, itu tidak akan menambah kelahiran karena pulang-pulang sudah capek. Paham ya? Anak-anak, Pak Aris lanjutkan. Sekarang waktunya speaking. Silakan anak-anak bisa berdiri. Calonku ada 5. Ketika saya bilang ini, berarti dia penyanyi. Bilang kelompok ini dia. Yang ini, nah, oke ya? Paham? Saya bilang cek sound, kalau bisa teriak buha. Cek sound, buha. Cek sound, buha. 1, 2, 3. Tentu aja di mana
Sampai belum? Belum kan? 2 agak maju ke depan. 2. Tangan punya tangan enggak? Agak gelap ya? Pegang kuda kepalanya ada di depan. Aku Pegang. Kamu belakangnya salah dan gila. Oke, saya bilang pijat kecil-kecil. Kalau saya bilang potong besar, gini aja bilang gitu. Taruh lagi. Kalau saya bilang potong besar, ngejak gitu ya. Saya bilang ngejak. Potong kecil-kecil. Remas kecil-kecil. Potong aja semakin ke bawah. Semakin ke bawah. Ke bawah. Naik lagi. Potong besar. Potong besar. Becaknya tolong belnya dinyalakan. Bunyinya kalau becak kamu juga nyala. Becak belnya. Jadi satu keluarga tambah satu anak. Itu berapa itu? Oke. Ya, ini adalah kelompok kalian. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Silakan kalian menata meja, silakan mengelompok sesuai kelompok. Jadi kalian sudah berkelompok. Pak Aris akan membagikan tugas kelompoknya. Ini saya bagi tugas kelompoknya terlebih dahulu. Ini sudah ada nama kelompoknya. Kelompok 3. Ini kelompok 3 dan kelompok 4. Pak Aris jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. LKPD dilihat di halaman pertama, di situ sudah ada gambar tentang permasalahan kependudukan. Sudah dilihat? Sudah. Oke. Saya buka halaman kedua diikuti oleh anak-anak. Petunjuk pengerjaan LKPD. Yang pertama, kerjakan LKPD sesuai perintah dari guru. Yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu tentang fenomena atau kasus yang telah diberikan. Sudah dapat kasusnya atau fenomena adalah di halaman paling depan. Yang ketiga, jawablah pertanyaan dalam LKPD ini dengan diskusi kelompok. Pertanyaannya 1, permasalahan apa yang kalian lihat di gambar? Yang kedua, kenapa permasalahan itu terjadi? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jangan lupa kelompoknya ditulis, kelompok berapa, dan juga nama kelompoknya ditulis. Paham anak-anak? Paham? Oke. Saya hitung mundur, LKPD bisa dikerjakan dengan cara berdiskusi. Kalian ketika berdiskusi akan Pak Aris nilai keaktifan kalian dalam kelompok. Paham? Pak Aris hitung mundur. 3, 2, 1 ditandai dengan tepuk tangan secara gemuruh. Silakan dipersilakan.
Bisa digoyang-goyang yo, goyang-goyang yo. Yo. Goyang-goyang, kepalanya bisa digoyang-goyangkan lagi biar nanti kalau presentasi fresh. Nah, oke, silakan kalian bergerak-gerak dulu sembarang. Oh. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Siapa yang mau presentasi kelompok mana? Kelompok 1, silakan. Di sini, menghadapnya ke sini. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Alessandro Cesar bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama M. Arif Roman Hakim, yang berikutnya Sintra Putri Rahmawati, dan kemudian ada Fauzia Naila Azaida. Kelompok 1 mendapatkan masalah kependudukan kaitannya dengan pengangguran seperti pada foto ini. Pertanyaan pertama, permasalahan apa yang kalian lihat dari gambar? Kelompok kami mendiskusikan bahwa pada gambar tersebut ada orang stres karena tidak mendapat pekerjaan dan banyak pikiran. Yang berikutnya, kenapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Berdasarkan diskusi kelompok kami mendapatkan karena peningkatan jumlah penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga kesempatan untuk mendapat pekerjaan semakin berkurang. Berikutnya, karena gaji yang diterima kecil dan tidak sebanding dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Untuk soal berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Kelompok kami mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga kebutuhan akan pekerjaan terpenuhi. Poin kedua adalah pemerataan penduduk dari tempat padat ke tempat yang kurang penduduk agar lapangan pekerjaan merata. Yang terakhir adalah meningkatkan skill dan keahlian kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang ada. Sekian, silakan apabila ada teman-teman ada pertanyaan. Tepuk tangan dulu dong. Ada yang mau bertanya? Saya Silakan. untuk kelompok 1. Masalah apa saja yang ditimbulkan oleh pengangguran? Masalah apa saja yang ditimbulkan akibat adanya pengangguran? Oke, skip dulu ya. Jawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain, kami telah mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut, poin pertama adalah banyaknya kejahatan yang timbul dari pengangguran, diantaranya seperti kriminalitas, pencurian, dan lain-lain. Poin berikutnya yang kami temukan adalah meningkatkan angka kemiskinan. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih anak-anak telah melaksanakan diskusi, presentasi, dan juga melaksanakan tanya jawab. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang berani menyampaikan hasil kesimpulannya? Saya, Pak. Silakan. Baik. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari Pak Aris adalah yang pertama adalah faktor-faktor apa saja terkait dengan kependudukan, seperti tadi ada mortalitas, ada natalitas, kemudian ada migrasi. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya seperti pronatalitas, dan lain-lain. Kemudian tadi kami juga sudah melaksanakan kerja kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan kependudukan. Sekian. Tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, Pak Aris akan memberikan post-test terhadap kalian. Silakan, bisa kalian lihat di grup kelas. Karena proses sudah dilalui, untuk berikutnya
pertemuan selanjutnya silakan anak-anak mempelajari materi tentang pengertian mitigasi bencana. Ya, jangan lupa di rumah dibaca-baca, tetap semangat. Sekian pelajaran dari Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.